Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu video dengan judul Menghitung Harga Wajar Suatu Saham, dan ada juga contoh kasusnya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, bagi kamu yang sudah mengikuti channel Baca Saham sejak 4 tahun yang lalu, tentu kamu sudah tahu bahwa saya pernah men-sharingkan beberapa metode untuk menghitung harga wajar saham ataupun menentukan saham murah atau mahalnya. Dan pada video ini, kita akan mereview salah satu video yaitu dengan judul Cara Menghitung Harga Wajar Saham. Dan akan kita bedah lebih jauh lagi. Untuk itu, mari kita lihat dulu videonya. Kita langsung play saja. Earning ratio atau PER. Ini merupakan metode valuasi pertama. Konsep metode ini adalah sebagai berikut. Kamu membandingkan berapa kali lipat harga saham yang dibayar dengan profit yang bisa dihasilkan perusahaan setiap tahunnya. Contoh, jika kamu beli saham di harga 500 dan perusahaan mampu menghasilkan keuntungan tahunan sebanyak 50 per lembar, itu berarti diasumsikan kamu akan balik modal dalam waktu 10 tahun. Penekanan metode analisa PER berada pada net income perusahaan. Jadi, semakin besar pertumbuhan net income-nya, metode ini bisa semakin efektif. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak punya net income yang stabil, metode ini akan sulit diterapkan. Hal itu dikarenakan kamu tidak bisa mengasumsikan kinerja perusahaan ke depannya, dan analisa yang digunakan akan cenderung meleset. Nah, pertama metode PER, teman-teman harus ingat bahwa metode ini sangat bergantung kepada net income suatu perusahaan. Kenapa? Karena akan digunakan asumsi berapa PER wajar dari suatu perusahaan. Apabila net income-nya naik turun, tentu saja asumsi yang digunakan cenderung meleset. Atau PBV. Metode kedua, PBV atau Price to Book Value. Konsep metode ini adalah sebagai berikut. Kamu membandingkan berapa kali lipat harga saham yang dibayar dengan book value perusahaan. Bagi yang belum tahu, book value merupakan total aset perusahaan yang sebenarnya, setelah dikurangi semua hutang. Jadi, bisa dikatakan book value sama dengan ekuitas ke entitas induk. Contoh, jika kamu beli saham di harga 500, dan perusahaan mempunyai book value 1000 per lembar, itu berarti diasumsikan kamu membeli saham tersebut di angka 0,5 kali dari book value-nya. Penekanan metode analisa PBV berada pada book value perusahaan. Jadi, semakin besar pertumbuhan book value-nya, metode ini bisa semakin efektif. Sebaliknya, apabila perusahaan mengalami penurunan book value, metode ini akan sulit diterapkan. Nah, untuk metode kedua, PBV, metode ini sangat menekankan pada angka book value-nya atau ekuitas ke entitas induk. Jadi, sama seperti tadi PER dengan angka net income-nya, PBV ini sangat bergantung kepada ekuitas perusahaan. Jadi, teman-teman harus mencari perusahaan yang mempunyai book value atau ekuitas yang stabil untuk menggunakan metode valuasi ini. Dan tentu saja, perusahaan yang cenderung mempunyai corporate action yang berpengaruh terhadap ekuitasnya tidak cocok digunakan metode valuasi ini. Kita masuk kepada metode ketiga, DCF atau Discounted Cash Flow. Kamu mempresent value-kan. Arus kas yang digunakan cenderung berbeda antar investor. Ada yang hanya menggunakan net income, ada yang menambahkan faktor dividen, ada yang melihat dari free cash flow, dan masih banyak lagi. Penekanan metode ini berada pada beberapa asumsi yang harus ditentukan. Di antaranya, 1. Asumsi berapa tahun ke depan yang akan diproyeksikan. 2. Asumsi persentase pertumbuhan cash flow perusahaan beberapa tahun ke depan. 3. Asumsi persentase discounted rate untuk mempresent value-kan proyeksi pertumbuhan yang sudah dihitung. Nah, untuk metode ketiga discounted cash flow, teman-teman bisa baca di sini bahwa kita mempresent value-kan arus kas yang mungkin diperoleh perusahaan di masa mendatang, baik itu dari net income maupun dividen. Dan di sini ada beberapa asumsi yang digunakan seperti yang teman-teman sudah dengarkan tadi. Nah, untuk metode discounted cash flow ini, kita bermain pada beberapa asumsi, sehingga akan ada beberapa persepsi dari setiap investornya tergantung asumsi yang mereka gunakan. Kita masuk kepada metode keempat, NNWC atau Net Net Working Capital. Valuasi ini merupakan teknik yang diimplementasikan oleh sang mahaguru value investing, yaitu Benjamin Graham. Selain Graham, Walter Schultz, yang juga merupakan value investor ternama, menerapkan metode ini. Hal itu dikarenakan, dulunya Walter merupakan karyawan Graham, yang ditugaskan mencari saham-saham yang berada di bawah nilai net-netnya. Konsep metode ini adalah sebagai berikut. Menjumlahkan kas dan setara kas, ditambah proyeksi persediaan yang bisa terputar dan tidak kadaluarsa sebesar 50%, dan dikurangi total hutang perusahaan. Penekanan dari metode ini adalah mencari saham dengan nilai sejumlah aset lancar yang benar-benar liquid. Nah, untuk metode keempat, NNWC ini, kita akan melihat berapa aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan, tapi aset yang bisa dikatakan setara dengan saldo kasnya atau dengan kata lain benar-benar liquid. Nah, untuk metode ini cukup jarang yang menggunakan di zaman sekarang ini.
Nah, kira-kira itu 4 metode yang dibahas pada video pembahasan 2 tahun yang lalu. Dan apabila teman-teman ingin melihat contoh perhitungan dan contoh kasusnya, teman-teman bisa lihat untuk video detailnya pada video yang sudah diupload sebelumnya. Ini ada beberapa contoh kasus dan contoh perhitungan yang Mimin gunakan untuk video tersebut. Dan tidak akan kita bahas lagi di video kali ini karena kita akan membahas untuk persepsi yang lain. Oke, sekarang kita masuk kepada slide pembahasannya. Dari video tadi ada 4 metode valuasi saham yang teman-teman lihat. Yang pertama PER yang fokusnya kepada net income. Yang kedua PBV yang fokusnya kepada net asset atau ekuitas ke entitas induk. Yang ketiga DCF yang fokusnya kepada proyeksi mempresentasikan arus kas baik itu net income, dividen dan lain sebagainya. Dan yang keempat net working capital yang mana melihat aset lancar yang sangat liquid seperti kas, setara kas, piutang usaha dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan beberapa persepsi yang Mimin terapkan untuk metode tersebut. Yang pertama, setiap orang akan mempunyai harga wajar yang berbeda karena punya asumsi yang berbeda. Misalnya, kamu memperkirakan bahwa PER wajar suatu saham adalah 15 kali. Itu berarti akan berbeda angka valuasinya dibandingkan orang-orang yang memiliki PER wajar 10 kali. Begitu juga dengan valuasi PBV dengan angka wajar 1 kali akan berbeda dengan mereka yang punya PBV wajar 1,5 kali. Poin kedua, metode valuasi DCF dan net working capital menurut saya pribadi cukup rumit. Dan untuk metode-metode ini, kamu akan menggunakan beberapa asumsi yang menurut saya cukup bias jika teman-teman gunakan untuk pemula. Poin ketiga, metode PER dan PBV bisa dikatakan lebih sederhana tapi powerful. Kenapa? Karena secara hitung-hitungan metode ini cukup simpel dan banyak investor-investor unggulan yang juga menggunakan metode seperti ini. Poin keempat, saya lebih tertarik dengan valuasi PBV dibandingkan PER. Kenapa? Karena nanti akan kita lihat pada pembahasan selanjutnya. Dan poin kelima, penggunaan valuasi PBV dan PER tergantung perusahaannya. Jika perusahaan labanya tidak stabil, lebih nyaman pakai PBV. Tapi, jika perusahaan lebih banyak corporate action yang membuat ekuitasnya berubah, lebih nyaman pakai PER. Nah, kita lihat contoh kasusnya. Misalkan di sini ada 2 perusahaan yaitu BBCA dan GJTL. Bisa teman-teman lihat di sini untuk growth laba BBCA lebih stabil di mana sebelumnya dengan angka 8 triliun dan di tahun 2023 Q1-nya 11,5 triliun. Tapi berbeda dengan GJTL. Pada Q1 GJTL di tahun 2022 labanya hanya 69,7. Tapi pada Q1 tahun 2023 labanya naik menjadi 262,9. Itu artinya secara growth BBCA lebih stabil dibandingkan GJTL. Tapi kita harus lihat lagi untuk beberapa tahun ke belakangnya. Nah, jika teman-teman menggunakan metode PER untuk valuasi BBCA bisa dikatakan lebih stabil dibandingkan GJTL. Karena apabila teman-teman menentukan asumsi PER yang wajar untuk saham BBCA, untuk aspek labanya bisa dikatakan cenderung lebih bisa diproyeksikan dibandingkan GJTL yang mempunyai laba fluktuatif dari tahun ke tahun. Bahkan pada beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami kerugian. Sekarang kita akan lihat pengaruh PER dan PBV. Kenapa saya lebih tertarik dengan metode PBV dibandingkan metode PER-nya? Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ada 2 aspek yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama net income di laba rugi dan kedua saldo laba di komponen ekuitas. Nah, apabila perusahaan ini menghasilkan suatu laba, pada akhir tahun akan ada beberapa laba ditahan berdasarkan keputusan RUPS. Nah, laba ditahan itu akan masuk kepada komponen ekuitas perusahaan. Itu berarti apabila teman-teman menggunakan valuasi PER, teman-teman hanya berpatokan kepada angka di laba ruginya, yaitu laba bersih perusahaan. Tapi apabila teman-teman menggunakan metode PBV, teman-teman menggunakan angka ekuitas ke entitas induk di angka neraca keuangan. Dan angka tersebut sudah termasuk dengan angka laba ditahan di laba ruginya. Itu berarti metode PBV ini juga memperhitungkan baik itu komponen neraca maupun komponen laba ruginya. Sebaliknya, metode PER itu hanya memperhitungkan komponen laba bersih di laba ruginya. Itu merupakan alasan kenapa saya lebih tertarik dengan metode PBV dibandingkan metode PER. Dan alasan keduanya, untuk PBV bisa lebih diproyeksikan secara stabil karena itu merupakan akumulasi dari beberapa tahun sebelumnya. Sedangkan angka PER itu berdasarkan net income-nya dan net income itu hanya berfokus pada 1 tahun tertentu.
Bisa saja di tahun ini net income-nya bagus, tapi bisa juga di tahun ke depan net income-nya belum tentu bagus. Sebaliknya, untuk metode PBV, angka yang ada di komponen ekuitasnya itu bisa dikatakan cukup stabil dari tahun ke tahun. Nah, tapi ada kelemahan dari metode PBV apabila perusahaan itu memiliki corporate action yang berdampak kepada ekuitasnya. Bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa komponen ekuitas selain laba ditahan, seperti modal saham, tambahan modal disetor, surplus revaluasi aset tetap, selisih kurs, keuntungan yang belum direalisasikan, dan lain sebagainya. Apabila perusahaan-perusahaan ini memiliki corporate action yang mempengaruhi komponen ekuitasnya, tentu saja akan berdampak kepada analisa PBV. Dan itu merupakan salah satu alasan kenapa sebaiknya teman-teman jangan terlalu banyak menganalisa perusahaan-perusahaan yang memiliki corporate action yang berpengaruh terhadap total ekuitasnya. Karena secara valuasi, angka PBV-nya bisa dikatakan tidak bisa diproyeksikan dengan baik. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan kita. Harga wajar setiap orang akan berbeda karena tergantung asumsi yang mereka gunakan. Apabila mereka menganggap PBV wajar 1 kali, tentu akan berbeda angkanya dengan yang menganggap PBV wajar 1,5 kali. Begitu juga dengan beberapa metode yang lain. Jadi, jangan terlalu fokus mencari metode yang paling tepat untuk menentukan harga wajar saham. Tapi, pertajam saja metode sederhana yang sudah ada. Apabila teman-teman banyak mengalami keuntungan dengan metode PBV, silahkan gunakan itu. Apabila teman-teman banyak untung dengan metode PER, silahkan gunakan itu. Bahkan apabila teman-teman banyak untung konsisten dengan metode menghitung kancing baju, silahkan gunakan itu. Intinya, gunakan saja metode yang paling banyak menghasilkan keuntungan bagi teman-teman. Ingat, metode rumit atau sederhana tujuannya hanya satu, mencari angka wajar dari suatu saham untuk memperoleh profit. Itu saja tujuan dari kita membeli saham. Jadi, apapun metode yang teman-teman miliki, asalkan itu memberikan profit secara konsisten, itu merupakan metode yang tepat. Pertajam saja metode itu. Jika boleh sederhana, kenapa teman-teman harus mencari metode yang rumit? Nah, sebagai informasi, apabila teman-teman tertarik mempelajari metode analisa saham, dalam hal ini adalah melakukan valuasi, mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan ebook The Stock Market yang saya tulis. Di sini ada banyak pembahasan tentang analisa fundamental dan money management, khususnya salah satu topiknya adalah menentukan harga beli dan jual secara detail seperti apa. Di situ juga ada hitung-hitungan dan contoh kasusnya. Saat harga saham naik turun secara random, kamu sebenarnya perlu bertanya dua hal ini kepada diri kamu sendiri. Yang pertama, harga wajarnya sebenarnya ada di angka berapa? Dan kedua, kalau turun kemungkinan harganya terburuk di angka berapa? Memproyeksikan harga di masa depan dan mengantisipasi penurunan seperti di masa lalu merupakan dua hal yang sebaiknya kamu ketahui, apalagi jika harga lagi naik turun dengan tidak masuk akal. Tujuannya agar supaya kamu tahu langkah apa yang harus diambil dan kamu punya bayangan ke depan harus bagaimana. Nah, di video ini saya mau sharingkan dua hal tersebut. Bagaimana cara proyeksikan harga saham di masa depan dan bagaimana memperkirakan harga terburuk dari penurunan. Jadi, kita akan belajar bagaimana cara proyeksikan harga saham di masa depan. Apakah harganya bisa lebih tinggi dibanding saat ini atau tidak? Sedangkan poin kedua, kita akan belajar jika harga turun signifikan, bagaimana cara memperkirakan. Kira-kira harganya bisa turun sejauh apa? Tentu saja materi yang disampaikan hanya bersifat proyeksi. Artinya realita di masa depan bisa saja sesuai, tapi bisa juga tidak sesuai. Untuk itu semua kembali lagi kepada kamu. Saya hanya bantu sharingkan pemahaman, tapi keputusan tetap kamu yang tentukan. Karena ingat, profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas saja. Topik pertama, bagaimana cara proyeksikan harga saham di masa depan. Ini merupakan ringkasan step proyeksi harga saham dengan metode PBV. Pertama, gunakan kinerja masa lalu untuk memperoleh persentase proyeksi di masa depan. Kedua, tidak semua saham bisa diproyeksi dalam jangka panjang. Ada beberapa kriteria yang perlu dilihat sebelum melakukan proyeksi, seperti yang sudah dibahas tadi. Ketiga, semakin stabil pertumbuhan masa lalu, proyeksi di masa depan mungkin bisa jadi lebih akurat. Keempat, jangan menggunakan persentase growth yang terlalu tinggi. Berikan jarak margin of safety agar proyeksi menjadi lebih realistis. Misal, jika ekuitas masa lalu selalu tumbuh di atas 17%, kita gunakan angka proyeksi yang lebih kecil, misalnya 10%. Artinya kita punya selisih aman sekitar 7% untuk mengantisipasi ketidakpastian di masa depan. Kelima, gunakan asumsi rata-rata PBV yang masuk akal
agar proyeksi harga saham bisa lebih mendekati. Misal, apabila biasanya saham tersebut diperdagangkan pada PBV 3 kali, gunakan angka PBV proyeksi yang lebih rendah, misalnya 2,5 kali. Pertanyaannya, kenapa harus pakai metode PBV dan ekuitas? Ekuitas merupakan modal bersih yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi dengan hutang. Bisa dikatakan ekuitas adalah kekayaan bersih dari sebuah perusahaan. Ekuitas lebih stabil karena naik turunnya biasanya hanya tergantung dari corporate action, misalnya dividen dan pencapaian laba. Ekuitas juga terdapat di neraca keuangan yang punya histori akumulatif dari tahun ke tahun sehingga dapat diamati dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dibanding laba rugi, saya pribadi lebih nyaman dengan analisa ekuitas karena punya fluktuatif yang mungkin lebih kecil dibandingkan harus menggunakan komponen di laporan laba rugi. Tapi kembali lagi, semua tergantung kenyamanan masing-masing pribadi. Yang jelas, tujuan kita beli saham untuk cari profit, bukan adu pintar. Sekarang mari kita lihat apakah proyeksi yang saya buat 5 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2019, akurat atau tidak. Kita gunakan saham yang sama untuk membuktikannya. Ini merupakan proyeksi di tahun 2019 yang saya buat berdasarkan video yang tadi sudah kamu nonton. Dan ini merupakan realita yang terjadi hingga tahun 2023. Teman-teman bisa lihat di sini. Hingga video ini dibuat, realita ekuitas BBRI selalu lebih tinggi dari proyeksi yang dibuat. Dengan kata lain, akurasi kebenarannya dalam 5 tahun adalah 100%. Meski begitu, kita tidak tahu apakah hal ini bisa terus dipertahankan di masa depan atau tidak. Tetap saja, disclaimer on. Kamu bisa lihat sini, proyeksi yang saya buat untuk tahun 2019, ekuitas BRI adalah 203 triliun. Tapi realitanya, ekuitas BRI menjadi 206 triliun. Di tahun 2020, proyeksi saya 224 triliun, tapi realitanya 226 triliun. Tahun 2021, proyeksi saya 246, dan realitanya 288. Tahun 2022, proyeksi saya 271 dan realitanya 299. Proyeksi tahun 2023 298 triliun dan realitanya 311 triliun. Nah, pertanyaannya, apakah di tahun 2026 proyeksi saya akan lebih rendah dibandingkan realita yang akan terjadi? Kita tunggu saja kondisinya seperti apa pada beberapa tahun ke depan. Tapi dengan adanya proyeksi ini, kamu bisa memperoleh gambaran yang lebih pasti tentang saham yang ingin kamu beli. Tentu saja selalu ingat, tidak semua saham bisa diproyeksi. Selanjutnya kita lihat dari rata-rata PBV-nya. Pada tahun 2019 atau 5 tahun yang lalu, saya asumsikan rata-rata PBV BBRI adalah 2,5 kali. Mengejutkannya, apabila melihat data PBV BBRI pada tahun 2019 hingga Maret tahun 2024, rata-rata PBV-nya adalah 2,5 kali juga, alias sama seperti asumsi 5 tahun yang lalu. Kamu bisa lihat di sini, di sebelah kiri merupakan tampilan pada video yang dibuat di tahun 2019. Dan di sebelah kanan ini merupakan tampilan data dari Stockbit yang merupakan realita hingga Maret tahun 2024. Kamu bisa lihat di sini bahwa rata-rata PBV BBRI adalah 2,55 kali dan kini diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Meski hingga saat ini bisa dikatakan akurat, tapi saya mau ingatkan lagi bahwa kita tidak tahu apakah hal ini bisa terus dipertahankan di masa depan atau tidak. Tetap saja, disclaimer on. Sekarang kamu jadi paham dengan kalimat yang saya sampaikan 4 tahun yang lalu kan? Perusahaan yang konsisten tumbuh memudahkan kita untuk menentukan proyeksi pertumbuhannya, sehingga mengurangi kemungkinan perbedaan yang signifikan. Itulah kenapa konsistensi pertumbuhan perusahaan sangat penting. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa penting bagi kita mengetahui kinerja di masa lalu agar bisa membuat proyeksi yang realistis di masa depan. Masih dengan contoh yang sama, meski BRI juga mengalami dampak dari krisis ekonomi di tahun 2020, tapi karena kita menggunakan angka yang cukup konservatif, krisis ekonomi yang terjadi 1 tahun itu bisa diminimalisir dampaknya terhadap proyeksi yang dibuat. Di video ini saya tidak sedang menunjukkan kehebatan saya dalam membuat proyeksi yang sudah terbukti dalam 5 tahun pada saham BBRI. Tapi di sini saya mau menunjukkan kepada kamu bahwa data keuangan itu bukan hanya berbicara tentang angka dan pasar saham, tidak hanya berbicara tentang bandar dan supply demand. Data keuangan juga bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap pergerakan harga saham, khususnya dalam jangka panjang.
Semakin realistis asumsi proyeksi yang digunakan, realita di masa depan bisa jadi lebih akurat. Dengan catatan, perusahaan mampu untuk terus mempertahankan kinerjanya. Saya mau katakan bahwa di sini saya tidak menganggap proyeksi yang saya buat itu hebat dan 100% akurat. Mungkin saja saya hanya sedang beruntung, sehingga proyeksi yang dibuat itu tepat 100%. Tapi di masa depan belum tentu seperti itu. Bisa saja proyeksi saya salah dan mungkin juga saham yang saya analisa bukannya naik tapi malah turun. Untuk itulah kamu tetap harus analisa sendiri. Jangan hanya dengar kata orang, karena semua resiko di saham itu kamu yang tanggung sendiri. Pertanyaannya, apakah harga saham BBRI bisa ke angka 8.000 di tahun 2026? Tidak ada yang tahu, bisa iya, bisa juga tidak. Yang jelas, hingga bulan Maret tahun 2024, harga all-time high BBRI adalah 6.450 dan angka itu bahkan di atas rata-rata PBV 2,5 kali yang diasumsikan. Kita lihat saja nanti di tahun 2026 seperti apa. Apakah harganya bisa mencapai 8.000 atau tidak. Meski cukup akurat, metode PBV sebenarnya juga ada kelemahannya. Pertama, proyeksi akan menjadi kurang akurat apabila ada tahun tertentu di mana perusahaan tidak mampu tumbuh dari aspek laba dan ekuitas. Misalnya, contoh seperti tahun 2020 pada beberapa perusahaan yang lain. Kedua, growth ekuitas diasumsikan konstan setiap tahun, sehingga belum mempertimbangkan fluktuasi kondisi ekonomi yang mungkin terjadi, apalagi saat krisis. Yang ketiga, apabila perusahaan tiba-tiba mengambil kebijakan membagi dividen dengan payout ratio yang sangat besar, misalnya di atas 100% laba, ekuitasnya bisa berpengaruh sehingga membuat proyeksi menjadi kurang optimal. Keempat, perusahaan yang semakin besar biasanya memiliki growth ekuitas yang tidak terlalu tinggi. Jika ekuitasnya masih miliaran, mungkin pertumbuhannya bisa lebih cepat dibanding perusahaan dengan ekuitas ratusan triliun. Setelah melihat video tadi, saya ingin membahas lebih detail tentang metode valuasi PBV, terlebih khusus historical PBV. Menurut saya pribadi, ini merupakan salah satu metode yang paling sederhana, mudah digunakan, tapi memberikan hasil yang memuaskan. Cara analisanya tidak sulit. Kamu hanya perlu mengetahui berapa book value per lembar dari suatu saham, kemudian dikali saja dengan PBV historical. Dengan cara analisa sederhana itu, kamu sudah bisa menentukan titik beli dan jual suatu saham. Agar lebih mudah memahaminya, mari simak beberapa contoh berikut ini. Ini merupakan historical PBV saham BRI selama 5 tahun terakhir. Rata-rata PBV adalah 2,55 kali. Dan saat video ini dibuat, BRI sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dengan angka 2,44 kali. Meski begitu, harga BRI saat ini belum berada di bawah PBV standar deviasi minus 1, yaitu 2,23 kali, dan minus 2, yaitu 1,91 kali. Apabila data PBV tadi kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping. Saat video ini dibuat, BRI punya book value per share sekitar 1933. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, artinya rata-rata PBV BRI berada pada angka 4.929. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka tersebut, dan menarik untuk dijual jika berada di angka tersebut. Lebih jelasnya kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area belinya dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Kedua, ini merupakan historical PBV saham ASII selama 5 tahun terakhir. Rata-rata PBV adalah 1,44 kali, dan saat video ini dibuat, ASI sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dengan angka 0,92 kali. Bahkan, harga ASII saat ini sudah menyentuh PBV standar deviasi minus 2. Apabila data PBV kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping. Saat video ini dibuat, ASII punya book value per share yaitu 5.113. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, artinya rata-rata PBV ASII di angka 7.363. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka tersebut, dan menarik untuk dijual jika berada di atas angka tersebut. Lebih jelasnya kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area beli dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Saham ketiga, ini merupakan historical PBV saham TLKM selama 5 tahun. Rata-rata PBV adalah 3,36 kali, dan saat video ini dibuat, TLKM sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya dengan angka 2,05 kali.
Bahkan, harga saat ini sudah berada di bawah PBV standar deviasi minus 2 yang mana berada pada angka 2,34 kali. Artinya, sudah sangat rendah secara historical PBV. Apabila data PBV tadi kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping ini. Saat video ini dibuat, TLKM punya book value per share sebanyak 1.432. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, berarti rata-rata PBV TLKM di angka 4.812. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka tersebut, dan menarik untuk dijual jika di atas angka itu. Lebih jelasnya, kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area beli dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Saham keempat adalah ITMG dan ini merupakan historical PBV selama 5 tahun terakhir. Rata-rata PBV-nya adalah 1,31 kali dan saat video ini dibuat, ITMG sudah diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Meski begitu, harga ITMG saat ini belum berada di bawah PBV standar deviasi minus 1 dan bahkan minus 2. Apabila data PBV tadi kita konversi menjadi harga saham, akan ditemukan informasi seperti gambar di samping. Saat video ini dibuat, ITMG punya book value sebanyak 24.097. Dengan angka PBV pada tampilan sebelumnya, berarti rata-rata PBV ITMG adalah 31.567. Menarik untuk dibeli jika di bawah angka itu, dan menarik untuk dijual jika di atas angka itu. Lebih jelasnya, kamu bisa lihat pada kotak berwarna merah untuk area beli dan kotak berwarna hijau untuk area jualnya. Meski metode historical PBV ini sederhana dan mudah digunakan, tapi metode ini punya beberapa kelemahan yang harus kamu pertimbangkan. Pertama, historical PBV akan bergantung pada durasi waktu yang digunakan. Mungkin orang yang pakai durasi waktu 1 tahun, angka PBV historical akan berbeda dengan mereka yang gunakan durasi waktu 5 tahun. Begitu juga seterusnya. Kedua, apabila perusahaan memiliki corporate action yang mempengaruhi ekuitas, misalnya pembagian dividen, tentu saja hal itu akan berdampak pada nominal book value, apakah signifikan atau tidak. Ketiga, setiap orang punya asumsi standar PBV yang berbeda. Ada yang mengatakan PBV 2 kali masih murah, ada juga yang mengatakan sudah mahal. Memang teknik valuasi juga harus melihat kondisi perusahaan. Semakin besar perusahaannya, sewajarnya valuasinya menjadi tidak sangat murah lagi. Agar kamu lebih paham, mari kita bahas satu persatu secara cepat. Pertama, durasi waktu melihat historical PBV. Gambar di atas merupakan periode historical PBV BRI selama 5 tahun, sedangkan gambar di bawah memiliki durasi hanya 1 tahun. Apabila menggunakan durasi waktu 5 tahun, yaitu gambar di atas, rata-rata PBV adalah 2,55 kali. Tapi, apabila menggunakan durasi waktu 1 tahun, rata-rata PBV menjadi 2,8 kali. Dengan kata lain, jika menggunakan durasi waktu 5 tahun, harga BRI pada PBV rata-rata adalah 4.929. Sedangkan apabila menggunakan durasi waktu 1 tahun, harga BRI pada PBV rata-rata menjadi 5.412. Perbedaan yang cukup signifikan, dari 5.400 menjadi 4.900. Di sini saya baru membahas tentang PBV rata-rata, belum membahas juga tentang standar deviasi dari PBV tersebut. Dengan perbedaan angka rata-rata PBV ini, tentu akan berpengaruh kepada harga saham yang akan dianalisa. Orang yang menggunakan durasi waktu 5 tahun di saham BRI akan memiliki rata-rata PBV lebih konservatif dibanding mereka yang hanya pakai durasi waktu 1 tahun. Perbedaan itu muncul karena periode waktu yang digunakan. Namanya saja rata-rata. Berarti, angka yang digunakan harus dibagi rata berdasarkan durasi waktunya. Poin kedua, corporate action. Gambar di samping ini merupakan cuplikan dari laporan keuangan BRI per Q1 2024. Kamu bisa lihat bahwa ada laporan yang khusus membahas tentang perubahan ekuitas, dan salah satu komponennya adalah pembagian laba dividen yang saya stabilo ini. Nah, dividen ini merupakan salah satu corporate action yang akan berpengaruh kepada ekuitas perusahaan, meskipun harus dilihat lagi apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Sebagai contoh, berdasarkan data di samping, kamu bisa lihat bahwa ada komponen pembagian laba dividen sekitar 34,89 yang berpengaruh terhadap total ekuitas pemilik entitas induk Bank BRI. Artinya, apabila ekuitasnya berkurang, hal itu akan berpengaruh kepada book value per lembar yang juga berdampak kepada harga PBV yang menjadi semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Apabila ada corporate action yang membuat ekuitas bertambah, hal ini akan berpengaruh pada book value per lembar dan juga berdampak kepada angka PBV yang semakin rendah. Ingat, angka PBV berasal dari 2 faktor, yaitu price dan book value.
Apabila price tetap tapi book value berkurang, otomatis PBV jadi bertambah. Sebaliknya, apabila price tetap tapi book value bertambah, otomatis PBV akan berkurang. Logika sederhananya seperti itu. Jika kamu belum paham, silahkan ulangi lagi pembahasan ini dan disimak baik-baik. Poin ketiga, asumsi standar PBV. Poin ketiga ini bersifat subjektif. Artinya setiap orang punya cara pandangnya masing-masing. Misalnya kita gunakan contoh Bank BRI. Dengan book value per lembar di angka 1933, orang yang tertarik beli saham ini pada PBV 2 kali akan melakukan pembelian saat harganya berada di angka 3.866. Sedangkan mereka yang punya standar PBV di angka 2,5 kali sudah membelinya pada harga 4.832. Pertanyaannya, manakah yang benar? Tidak ada yang tahu dan hanya waktu yang bisa menjawabnya. Apabila harga BRI bisa turun ke angka 3.866, tentu orang yang punya standar PBV 2 kali akan lebih beruntung karena bisa beli di harga yang lebih murah. Tapi apabila BRI tidak turun ke angka itu dan berbalik naik, mereka yang beli di PBV 2,5 kali lah yang menjadi lebih beruntung karena sudah punya sahamnya kemudian harga naik. Kesimpulan, setiap metode valuasi punya plus minusnya masing-masing. Tidak ada satu metode pun yang 100% sempurna karena semua metode ada kelemahan. Tidak perlu belajar terlalu banyak metode untuk mencari metode yang paling sakti karena kamu tidak akan pernah menemukannya. Jadi, yang perlu dilakukan adalah mencari metode yang kamu pahami dan nyaman untuk digunakan. Selama metode itu bisa hasilkan profit konsisten setiap tahun, gunakan saja sambil terus menganalisa dan berusaha meminimalisir potensi kerugian yang mungkin disebabkan oleh metode itu. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar analisa saham dari aspek fundamentalnya, mungkin ebook The Stock Market, strategi nabung saham, dan cara analisa laporan keuangan bisa membantu. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Dan mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list buku baca saham. Pertama Stock for Living, strategi tabung saham, The Stock Market, dan cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.